Hi everyone, welcome back to my channel. Kembali lagi dengan gue, Citra Ayu, desainer dan juga content creator dari Craftopia ID. Nah, beberapa hari ini, semenjak gue ulang tahun yang ke-32 tahun, satu hari sebelum gue ulang tahun ke-32 tahun, gue pindah ke Australia. Jadi, ini benar-benar start fresh, dan saat gue membuat video ini, gue belum ada seminggu pindah ke Australia, tepatnya di Adelaide. Dan semenjak itu banyak banget yang nanyain ke gue tentang perjalanan gue dan kenapa gue bisa sampai sini, udah gitu macam-macam lah ya. Jadi mungkin salah satu konten di YouTube gue nanti tentang ini ya, vlogging Australian life gitu. Gaya banget sih. Dan setiap orang pastinya kan punya banyak orang Indonesia yang di Australia, dan setiap orang pasti punya point of view-nya sendiri, perspektifnya sendiri tentang kenapa mereka kesini dan bagaimana mereka survive di sini. And I'm just one of them. I have my own perspective and point of view without the intention to offend anyone, ya. Mungkin berbeda yang gue jalanin gitu. Dan ini gue lagi nungguin hujan selesai karena gue kemana-mana di sini masih pakai naik bus gitu ya. Jadi gue harus jalan ke tempat bus stopnya, dan gue tinggal laptop gue di coworking space. Jadi gue kalau mau kerja harus ke sana dulu gitu kan ya, kan daripada gue gotong-gotong gitu capek. Kemarin gue baru sign up buat coworking space gitu, dan itu juga banyak yang nanya gitu, lo kerjanya apa di situ? Ada yang nanya, lo dibayarin ya sama kantornya gitu kan. Mungkin walaupun udah follow gue beberapa lama, kalau ada ya, maksudnya ada kan yang beberapa gitu, bukan berarti gue sok tenar juga ya, Bo. Tapi maksudnya mungkin banyak yang nggak tahu juga kalau misalnya kerjaan gue itu tuh web designer dan brand designer gitu. Nah itu nanti yang mau gue ceritain. Jadi gue kesini, gue sendiri sih udah punya income dan udah punya pekerjaan yang ya freelance tuh bisa dibilang tetap nggak tetap ya, tapi kayak gue udah tahu angka nominal terendah gue biasanya per bulannya berapa gitu. Dan walaupun demikian juga banyak hal yang bakalan gue coba di sini gitu ya, hal-hal baru yang mungkin gak gue coba di Indonesia gitu kan. Nah, oke, langsung aja ya. Gue ini dapat banyak, ada sekitar tadi malam gue bikin Q&A, dan banyak banget so far yang masuk. Gak akan bisa jawab semuanya karena ini lebih dari 30 pertanyaannya. Jadi gue mungkin random, dan nanti bisa kalian lihat di timestamp aja biar nggak nungguin lama gitu pertanyaannya yang mana gitu kan. Sorry ya kalau gue belibetan, soalnya gue belum makan pagi, jadi gue makan dulu sekalian ya sambil makan. Ini kenapa sih handphone gue goyang-goyang? Sorry. Oke, pertanyaan yang pertama dari Fatma Ardila. Kakak ikut WHV atau student visa, Kak? Oke, jadi gue itu nggak mungkin WHV karena pertama umur gue udah 32 tahun. 32 tahun itu kan udah di luar limitnya WHV ya. WHV kan batas maksimalnya sampai 31 ulang tahun sebelum ulang tahun yang ke-31 tahun. Jadi udah gue jelasin di sini, gue bukan WHV, gue student visa. Banyak cara untuk masuk ke Australia gitu kan. Jadi salah satunya itu adalah student WHV, student visa, work visa, jadi maksudnya migration gitu, kayak skill migration. Jadi gue misalnya di hire sama perusahaan segala macam, atau gue mendapatkan visa tersebut untuk bisa apply di Australia. Dan yang lainnya juga bisa dari spouse visa atau partner visa, yang mana kalau misalnya gue nikah sama orang sini gitu. Nah, dari semua ini yang memungkinkan untuk gue, satu lagi turis visa ya. Turis visa kan batas maksimalnya 1 tahun. Jadi dari 3 bulan, 6 bulan sampai 12 bulan ya kan. Nah, dari semua ini yang saat ini ya, saat gue daftar ini kan lagi pasca COVID ya. Jadi itu belum benar-benar bisa dibilang stable seperti dulu gitu kan ya. Dan tujuan gue memang untuk jangka panjang, untuk tinggal di sini gitu. Ini maaf ya kalau misalnya gambar gue ini goyang-goyang, gue juga nggak ngerti kenapa ini. Handphone gue kayaknya lagi pengen ajojing gitu. Terus dari pilihan-pilihan ini,
kalau misalnya work visa itu memungkinkan untuk gue, cuma akan makan waktu sangat-sangat panjang, kayak tahunan, mungkin ada yang 5 tahun baru keluar, dan memakan biaya yang sama aja gitu, sama aja mahalnya. Dan kalau turis visa, otomatis peluang yang bisa gue lakukan di sini kan juga terbatas, ya kan. Jadi dan gue harus apply berapa kali gitu, belum tentu gue dapet yang 1 tahun, mungkin gue cuma dapet yang 3 bulan, berarti kan gue harus reapply lagi gitu kan. Dan kalau kita udah keseringan daftar misalnya yang 3 bulan, otomatis kita bakalan di block dong, kayak curiga akan ngapain lo di sini gitu kan. Nah jadi gue make student visa, memilih jalur student visa, karena spouse visa, partner visa, ya gue nggak ada pasangannya, nggak mungkin dong gue bisa masuk. Dan juga apa ya, kayak kalau spouse visa bisa kerja sih sebenarnya, tapi ya intinya gue nggak ada gitu pasangannya, jadi gue single fighter kesini gitu kan. Nah student visa di sini, student visa kan ada orang yang dapat beasiswa, ada orang yang kayak gue gitu. Nah gue nggak dapat beasiswa gitu, jadi gue semuanya sendiri. Nah student visa di sini yang gue pakai itu tuh ya memang intentionnya itu tuh cuma biar gue bisa masuk gitu. Biar gue bisa masuk berarti gue harus pakai student visa, ya kan. Jadi mau nggak mau gue harus study something, jadi gue harus belajar sesuatu gitu. Walaupun mungkin sebenarnya dalam karir gue, dalam hidup gue, mungkin gue nggak perlu lagi untuk kayak ngapain ya gue S2 desain gitu, nggak mungkin gitu kan. Gue juga bukan S1 desain, gue sastra Inggris, kerjaannya malah web designer, ya kan. Ya namanya hidup. Nah apa itu dia gue pengen ngomong. Sorry, ini gue unscripted, jadinya wajar aja kalau misalnya gue loncat-loncat gitu. Kalau kalian jijik ya udahlah, close aja. Nah, ya student visa. Nah, student visa itu kan bisa sebenarnya gue milih misalnya kayak S2, atau misalnya gue mau S1 lagi gitu, double degree, atau misalnya gue bisa pilih yang course gitu kan ya. Course itu maksudnya kayak diploma gitu. Nah, inilah yang gue pilih gitu. Jadi gue milih ke jalur diploma. Diplomanya karena perhitungannya bukan dari karena perhitungannya itu bukan dari bidangnya aja, tapi lebih ke ini sih sebenarnya, lebih ke apa ya, secara duit juga itu yang lebih murah lah gitu kan ya biayanya gitu kan. Gue kan nggak pakai beasiswa, jadi semuanya gue anggarin sendiri gitu. Kenapa gue nggak pakai beasiswa? Karena gue males nunggunya. Karena gue males nunggunya segala macem, tes segala macem. Dan gue juga udah berapa kali tes beasiswa ke luar negeri, dan alhamdulillahnya nggak ada yang keterima sih, Bo. Ditolak semua gue. Kalau nggak dijadiin runner up gitu kan. Jadi ya udah gitu, makanya itu gue pakai Oke, gue nggak bisa pakai satu cara aja untuk pergi ke luar negeri gitu kan, pergi ke Australia. Berarti gue harus cari cara lain, dan gue nggak hanya bisa nge-rely ke beasiswa karena gue udah berapa kali daftar tapi gue nggak terima gitu kan ya. Belum rezeki gue, berarti gue harus menemukan cara lain untuk bisa ke Australia gitu kan. Oke, pakai yang jadi masalah kayaknya kayak gini. Kayaknya lebih jadi loncat-loncat ya. Jadi udah gue stop dulu ya untuk yang saat itu ya. Jadi intinya pertanyaannya kan cuma nanya ikut WHV atau student visa. Jawabannya student visa, udah selesai kan. Ngapain sih gue panjang-panjang terus itu kenapa pilih move ke Aussie? Pertanyaan kedua. Terus ada juga ini gue gabung sama pertanyaannya kenapa pindah. Jadi kalau gue pengen hidup di luar negeri itu emang udah dari dulu ya, dari kecil, dari zamannya kita masih nonton di hari Minggu, nonton sama teman-teman gitu kan, nonton Power Rangers segala macem. Iklannya kan itu pasti tentang bule-bule gitu kan ya, iklannya kayak Disney World segala macam. Jadi gue kayak karena keseringan kebanyakan nonton Power Rangers, jadi gue kayak pingin ke negara dia gitu ya. Kenapa negara dia itu tuh kayak gini gitu kan. Dan semakin gue gede, semakin gue punya kayak alasan yang semakin fundamental kenapa gue yakin kalau gue memang pingin see the world gitu. Bukan hanya melihat dunia, tapi juga memang merasakan tinggal di negara orang lain gitu ya. Karena menurut gue ya kayaknya hidup terlalu singkat aja kalau misalnya cuma dipakai untuk hidup di satu negara gitu kan ya. Dan di Indonesia karena pekerjaan gue yang sebelumnya, gue ya udah pindah-pindah gitu kan di beberapa tempat di Indonesia, dan hidup gue emang berpindah-pindah gitu kan ya. Paling gue di satu daerah tuh 3 tahunan.
itu paling lama itu, dan 3 tahun itu di Bali gitu kan ya. Dan di Indonesia gue terakhir kali tinggal dia di Bali, di daerah Canggu. Dan gue udah yakin kalau untuk di Indonesia gue cuma mau di sini gitu, cuma mau di Bali. Dan gue sudah di tahap itu gitu kan ya, bukan hanya karena gue sudah bosen kayak ini saatnya gitu kan ya. Karena memang gue pindah ke Bali itu bukan untuk menetap. Gue pindah ke Bali itu memang kayak this is my training place, karena gue tahu Bali itu mahal dan Bali itu daerah internasional. Jadi gue mau mencoba melatih diri gue untuk gimana caranya dealing with the international people. Jadi waktu gue di Bali juga gue nggak terlalu banyak main sama orang Indonesia gitu kan ya, pertama-tama kali gitu kan. Dan ya apa ya, dan karena itu mahal ya, daerah Canggu contohnya gitu kan. Jadi kalau misalnya gue bisa survive di sini, mungkin gue nanti nggak shock banget gitu untuk ke negara lain yang mana lebih mahal gitu kan ya. Dan strategi gue berhasil gitu. Maksudnya ya bisa lah gue kesini gitu ya, walaupun belum nyampe seminggu gitu kan. Jadi kita lihat nanti, follow aja terus YouTube aku biar bisa lihat gue survive-nya di sini. Terus itu ya jadi intinya gue emang selalu pingin ke luar negeri, dan gue kecapaian. Dan yang terakhir, yang kedua, mungkin ada yang tahu ada yang enggak gitu ya. Jadi waktu tahun 2020 kemarin gue baru aja kehilangan tunangan gue di bulan yang sama, di bulan Juni ini. Jadi tanggal 30 nanti itu 2 tahun dia meninggal dunia. Dan tunangan gue tuh bule. Kalau nyebut itu pasti kayak pengen nangis lagi gitu kan ya. Dan emang cita-citanya dari dulu, emang visionnya itu untuk ke Australia gitu ya. Gue sama dia gitu, dia bule South Africa, tapi memang sorry ya. memang tujuannya kita memang mau kesini nanti mungkin setelah menikah, setelah punya anak umur berapa gitu, pingin di negara ini. But eventually gue ya single fighter untuk pergi ke sini. Dan Australia itu dekat dengan Indonesia. Terus di Australia juga udah ada kakak gue, abang gue udah di sini udah beberapa tahun gitu ya. Dia juga student awalnya gitu kan. Dan dia benar-benar salah satu student yang strategik gitu ya. Dan dalam beberapa tahun ini dia itu tuh benar-benar udah punya kayak network yang sangat-sangat bagus gitu. Jadi ketika gue datang ke Australia ini gue tidak datang dengan zero seperti waktu dia datang ke Australia gitu. Jadi gue datang ke Australia ini bukan hanya karena mimpi dari kecil, tapi juga ada pertimbangan finansial, maksudnya pertimbangan karir, dan juga tadi itu alasan psikologis ya. Psikologisnya ya karena waktu semenjak gue kehilangan almarhum ya pak tunangan gue, itu living in Indonesia itu sangat-sangat susah gitu, karena dia pilot. Jadi gue sering kemana-mana gitu sama dia gitu kan. Dan di Bali itu kayak image dia itu tuh benar-benar kuat gitu. Jadi satu-satunya mimpi yang gue pingin lakuin semenjak dia meninggal itu ya pindah ke Australia gitu. Memang dari saat dia meninggal, hari itu juga kayak mungkin my brother also saw that ya. Jadi dia lihat kayak waduh, dia takut gue mungkin super down. Jadi dia kayak langsung planning, let's take you to Australia ya, planning saat ini segala macem. Dan tapi baru kejadiannya ya 2 tahun setelahnya gitu kan. Karena juga gue butuh waktu untuk bangkit lagi, untuk ngurus visa segala macam. Gue butuh waktu untuk bersedih gitu. Dan juga saat itu COVID ya, jadi masih susah juga, nggak mungkin juga untuk masuk gitu. Dan kayaknya semuanya itu ya berjalan, kalau memang sudah jalannya ya semua berjalan seperti yang seharusnya gitu. Waktu yang 1 tahun kemarin memang gue butuhkan gitu. Terus kenapa milih Australia udah ya jelas tadi ya.
Terus jadi dapat visa di Aussie kerja Kak, dan prosesnya berapa lama? Gue visanya itu tuh seperti yang gue bilang tadi, visanya visa pelajar. Cuma kalau kerjaan gue kan emang udah ada ya, kerjaan gue web designer. Nah, di Australia sendiri itu student visa bisa kerja 20 jam gitu. Jadi itu batas maksimalnya 20 jam. Dan gue bisa aja kerja di tempat lain, misalnya kayak di hospitality. Kalau misalnya gue butuh misalnya pekerjaan lain gitu, butuh income, misalnya biaya hidup gue lebih tinggi gitu, dan biaya freelance gue nggak nutup misalnya gitu kan ya, karena kan gue sebagai freelancer ada ketidakpastian gitu kan. Walaupun gue udah tahu sih kayak biasanya tuh minimalnya gue berapa gitu kan ya sebulannya, tapi kan itu dia tadi yang bikin mungkin kisah gue agak beda ya. Jadi gue datang ke sini bukan dengan skill kosong, bukan dengan portofolio yang kosong. Gue datang ke Australia itu udah dengan, gue agak sebel sih yang ngeliat handphone ini goyang-goyang holdernya. Tapi sorry, ini gue naruh di atas tas, jadi udah amat. Yang penting kan kalian denger intinya ya, isi materinya itu yang penting. Kualitasnya udahlah nanti aja itu. Jadi apa tadi ya gue bilang? Oh ya, jadi gue datang ke Australia itu skill gue udah ada, portofolio gue udah ada, dan income gue tuh udah di atas, untuk level Indonesia gue udah di atas gitu kan. Jadi maksudnya di atasnya itu tuh, di atas bukan kaya ya, bukan gue ngomong kaya, enggak. Maksudnya tuh gue mampu untuk afford to live in Adelaide ya. Adelaide itu tuh kalau dibanding sama yang daerah-daerah lain di Australia itu termasuk yang murah gitu. Jadi hidup di sini tuh termasuk yang murah. Tapi hidup yang gue pilih di sini tuh juga gue nggak pingin hidup di kota besar seperti Melbourne, Sydney gitu ya. Karena gue nggak pernah, I've never been a big city girl gitu kan. Gue nggak mau ngabisin hidup gue dalam perjalanan, macet segala macem gitu. Jadi yang gue butuh itu tuh kayak quality life. Yang penting kayak gue mau kemana-mana tuh bisa, apa yang gue suka tuh ada gitu ya. Jadi kayak gue suka misalnya pole dance, atau gue suka nge-gym, atau misalnya gue suka workout, atau misalnya gue suka apa gitu, atau misalnya gue tiba-tiba suka tiba-tiba gue pengen nari balet gitu misalnya gitu kan ya. Nah ada gitu kan di sini. Nah itu seperti itu sih yang gue pilih itu seperti itu gitu. Dan prosesnya katanya berapa lama? Yang pertama gue bukan visa kerja, jadi otomatis gue nggak tahu berapa lama prosesnya visa kerja. Yang gue tahu sih itu tahunan. Tapi kalau yang punya gue itu student visa, karena kan prosesnya tuh dari kita ngubungin agen, udah gitu agennya nge-seleksi data kita, dan dia dari pertama dia ngumpulin, udah gitu dia nyeleksi, dan dia revisi segala macamnya. Itu tuh ya cukup lama sih gitu kan, apalagi gara-gara COVID ya sebenarnya gitu kan. Cuma waktu abis di submit, jadi yang lama itu prosesnya di agen dan di sekolahnya gitu kan. Jadi prosesnya tuh dari agennya dulu, sekolah, baru ke imigrasi. Nah dari si agen ini lama ya otomatis, karena pertama namanya kan dia bukan cuma ngurusin kita doang, jadi kan yang diurusin juga ada yang lain gitu. Nah dan mereka tuh yang kedua, mereka tuh benar-benar mau make sure biar kita waktu masuk ke imigrasi dan ke sekolahnya gitu kan, itu tuh nggak dipertanyakan gitu. Jadi apalagi dengan kasus gue ya, kayak student visa itu sebenarnya gampang-gampang susah gitu. Jadi makanya kenapa gue pakai agen. Kalau misalnya gue cuma apply turis visa, biasanya tuh gue tuh nggak pakai agen. Gue nggak pernah turis visa pakai agen, mau itu turis visa ke Australia atau ke negara lain gitu kan ya, karena gue yakin dengan kemampuan gue. Cuma karena kalau misalnya kayak student visa, gue nggak punya pengalaman gitu. Dan juga kasus gue ini agak gimana ya, pertama gue itu tuh young woman gitu kan ya, young woman not married ya, single, pergi ke negara orang yang gue nggak punya. Jadi gue harus membuktikan kalau gue punya keterikatan ke Indonesia gitu. Karena dengan status gue sebagai young woman gitu kan, dan bisa dibilang oh jangan-jangan lo nyari ini ya, nyari suami ya di sini gitu kan, nyari permanent resident segala macam, negatif lah gitu kan. Terus yang kedua juga gap antara gue selesai kuliah
sampai sekarang gue baru apply mau belajar lagi itu jauh, yang mana itu 10 tahun ya kan. Gue lulus di tahun 2012 dan sekarang gue baru mulai lagi gitu kan. Nah itu jadi tanda tanya, jadi selama 10 tahun ini gue ngapain aja gitu. Terus yang ketiga, gue itu tuh bidang yang gue pilih itu nggak sama dengan bidang yang gue jalanin. Gue kan sekarang web designer nih gitu kan ya, sekarang gue ngejalanin web design. Tapi bidang yang gue pilih, yang gue pelajarin ini itu baking. Jadi gue itu di sini nanti belajar baking gitu. Nah terus jadi nggak nyambung kan. Alasan kenapa gue milih baking sebenarnya adalah karena gini, gue memang kalau misalnya kita milih pelajaran yang sesuai jalur kita, itu keluar visanya tuh lebih mudah ya, keluar visanya tuh bakalan lebih mudah buat kita. Tapi gue nggak mau ngeluarin duit ratusan juta gitu kan ya, untuk biaya diploma ini gue ratusan juta lah ya gitu kan, itu untuk mempelajari sesuatu yang udah gue tahu gitu. Jadi kalau misalnya gue belajar tentang graphic design gitu kan, atau multimedia design gitu, ya gue udah ngejalanin itu, dan tanpa belajar pun gue udah ngasilin duit gitu. Jadi kayak buat apa gue bayar ratusan juta untuk mempelajari sesuatu yang udah gue tahu, tapi kalau misalnya gue bener-bener nggak tahu kan gue belajar dari nol, jadi kerasa banget gitu loh, kayak wah bagus ya gitu kan. Terus gue milihnya itu mungkin di sekolah yang agak mahal ya untuk kelas diploma, yang mana TAFE itu memang dari pemerintah Australia juga gitu. Nah apa lagi ya, itu dia. Jadi tadi tuh gue milih kasusnya tuh agak rumit, jadi gue emang lebih lama di bagian kayak ngeracik SOP itu adalah Statement of Purpose, yang mana itu diperlukan kalau kita daftar visa. Jadi kita harus nunjukin bagaimana work experience kita, resume kita tuh berkesinambungan dan ada hubungannya dengan apa yang kita mau pilih sekarang gitu. Nah untuk hidup gue ini kan agak tricky ya, lulus kuliahnya di mana? Kuliahnya sastra Inggris. Terus kerjanya jadi PR, pertama kali kerja pertama gue. Udah gitu pernah jadi, udah macam-macam lah pekerjaan-pekerjaan yang gue lakuin gitu kan ya. Walaupun umur gue masih 32 tahun, tapi apa yang gue jalanin dalam hidup itu jauh lebih banyak daripada apa yang orang tua gue udah jalanin gitu kan ya. Nah jadi di situ lama diseleksi di agen. Habis itu kan kita masuk ke sekolahnya tuh ya, daftar sekolahnya. Biasanya sih cepet, cuma mungkin gara-gara COVID atau gimana, jadi gue tuh baru dapet confirmation letter dari sekolahnya tuh sekitaran 1 bulan lah gitu, setelah dari agen gue dibilang udah oke nih, aplikasi lo udah bagus gitu kan ya. Terus itu habis itu daftar ke imigrasinya, itu malah yang gak gue sangka-sangka banget cepet gitu, karena kemarin gue tuh daftarin visanya saudara gue, turis visa doang gitu ya, itu tuh 2 bulan loh. Padahal dulu sebelum COVID itu gue keluar itu 5 hari visa Australia. Nah jadi gue mikir, aduh gila, turis visa aja selama ini, apalagi gue yang student visa gitu kan. Jadi gue kayak udah nggak kayak apa ya, udah hopeless aja kalau gue mungkin nggak akan bisa pergi ini ya, nggak bisa akan pergi di tahun ini atau di bulan ini gitu kan. Jadi sebenarnya emang gue yang pingin banget sih untuk pergi bulan Juli, pokoknya pertengahan tahun 2002 ini gitu kan ya. Karena itu tadi, karena tahun 2020 di bulan Juni, di bulan yang sama, setelah hari ulang tahun gue, di bulan dimana seharusnya gue menikah dengan orang yang gue sayang, tapi dari tanggal 1 sampai tanggal 30 itu bener-bener hancur gue di tahun 2020 itu gitu kan. Jadi kayak memang mungkin udah rezekinya gitu, tanggal 1 tahun 2022 ini, tanggal 1 Juni visa gue langsung keluar. Jadi gue ulang tahun tanggal 11 Juni. Jadi gue kayak berencana, oke, kalau gitu gue ulang tahun gue bakalan di negara orang gitu. Gue bakal bikin memori yang baru tentang bulan Juni, biar nggak tiap tahun gue nggak sedih aja terus mikirin bulan Juni ini kayak apa gitu ya. Jadi gue cuma punya waktu 10 hari untuk jual semua yang gue punya di Bali dan juga nge-pack semuanya dalam hidup gue untuk pindah ke Australia. Bayangin 10 hari, Cin. Oke,
pindah ya ke pembahasan yang lain. Ujung-ujungnya nangis mulu ya. Ini bakal lama nih videonya nih. Ini baru beberapa pertanyaan. Aduh, ngacau nih gue. Terus budget pindahan ke Australia. Budget pindahan ke Australia, ya tergantung visanya kan. Visanya seperti apa. Kalau misalnya turis visa, ya kita harus nge-proof untuk berapa lama keuangan kita selama di sana gitu kan. Kalau untuk kalau gue kan student visa, jadi pertama ada biaya visanya nih, ya kan. Biaya visanya itu untuk student visa jauh lebih mahal dong daripada yang turis visa. Gue lupa tepatnya berapa, kalau nggak salah mungkin sekitaran 7-8 jutaan gitu ya untuk bayar student visanya, apply student visanya aja. Terus juga gue harus ngebuktiin dengan IELTS, ya kan. Itu IELTS itu udah 3 jutaan, ya kan. Ada tes kompetensi bahasa Inggris. Terus ada beberapa dokumen yang harus ditranslate, yang dilegalis dengan sworn translator. Itu ya paling cuma berapa ratus ribu lah ya, nggak nyampe sejutaan kayaknya gitu kan. Terus yang paling mahal pastinya ya biaya sekolah. Biaya sekolahnya itu tergantung dari sekolah yang dipilih. Kita harus bayar 1 term pertama gitu kan. Term yang gue pilih itu TAFE, itu gue kena di 80 jutaan mungkin ya. Pokoknya di angka 7 ribuan gitu, 7.000 Australian dollars. Dan abis itu kita juga harus bayar asuransi ini kesehatan, itu wajib. Selama kita di sini itu harus kita bayar upfront. Nah, itu asuransi sekitaran 30 jutaan lagi gitu. Jadi intinya tuh asuransi sama sekolah aja itu udah di angka 120 juta pokoknya gue kenanya ya. Pokoknya gue bayar kemarin 120 juta itu udah visa, asuransi, sekolah term pertama. Terus kan dari sekolah itu karena gue sekolahnya patisserie itu juga harus bayar kayak peralatan pisaunya disediain sama dia semuanya gitu kan ya, kita bayar gitu, tapi kita nggak usah pusing lagi mau cari ini di mana, cari itu di mana gitu kan ya. Itu benar-benar udah bagus banget deh gitu. Itu berapa ratus dolar Australia juga, berarti berapa jutaan juga gitu kan. Ya intinya gue untuk terus belum lagi tiket ya kan, belum tiket untuk pergi ke sininya. Terus juga karena gue hidupnya rempong ya Bo ya gitu, jadi kayak bagasi dari pesawat aja itu nggak cukup, harus ditambah lagi. Jadi gue kena bayar lagi berapa gitu kan tiket pesawat. Mungkin totalnya yang udah gue keluarin kisaran 150 jutaan, more or less lah, nggak nyampe 200 sih, nggak nyampe 200. Cuma kalau misalnya budget untuk kayak misalnya hidup gitu ya, jadi kan kayak gue harus mastiin dong gue bisa bayar kosan di sini gitu kan. Di sini rentnya gitu untuk saat ini gue nggak nyewa. Kok jadi topi miring gini gitu. Yeah. Nah di sini gue tuh rentnya per minggu gitu kan, tapi jauh lebih mahal daripada rent gue di Bali ya. Di Bali itu gue dulu sewa rumah 2 kamar. Memang gue dapat agak murah sih, 2 kamar. Pokoknya ke rumah gue di Bali, mungkin yang udah lihat Instagram gue segala macam gitu kan, atau video gue yang house tour gitu, itu bagus gitu kan. Dan itu cuma 5 juta ya kan, 4,5 juta gitu, 4,5 juta, tapi kan internet segala macam 5,5-an lah gitu. Dan di sini gue tuh kenanya itu di angka 3 juta lah ya, kalau nggak salah ya 3 juta. Pokoknya totalnya gue sebulannya 12 juta, dan itu cuma untuk 1 kamar doang. Yang penting gue nggak share bedroom gitu kan, share bathroom sama orang lain, jadi sharing kitchen gitu. Mungkin sebenarnya ada option yang lebih murah, tapi optionnya itu kan balik lagi ke daerah mana kita tinggalnya gitu. Dan gue milih ke Central Business District gitu lah ya. Pokoknya gue masih di kawasan yang tengahnya gitu, biar gue kemana-mana mudah. Jadi gue kalau misalnya mau ke gym mudah, gue mau ke coworking space mudah, terus gue mau ke pole dance mudah gitu kan. Karena gue saat ini gue belum punya mobil gitu kan. Jadi
otomatis gue masih rely sama bus gitu, dan mana gue jalan gitu kan. Jadi bagusnya deket sih. Jadi bisa dibilang apa yang gue bayar itu sebenarnya murah nggak murah sih gitu. Kalau untuk dari keuntungan yang gue dapet itu sih bisa dibilang murah gitu. Tapi kalau kita masih mikir kayak, waduh gila 12 juta cuma kamar doang gitu kan. Nah, kalau misalnya gue mau tinggal di suburbs gitu, segala macam jauh-jauh gitu kan, ya mungkin bisa lebih murah. Jadi ada juga sih orang-orang yang bayar, yang gue lihat ya di YouTube, dan gue juga emang lihat-lihat gitu kan di Facebook gitu, banyak yang rentnya lebih murah, apalagi kalau misalnya kita sharing sama berapa orang gitu. Tapi untuk saat ini gue ini nggak tinggal di situ, belum masuk di situ. Jadi untuk 2 minggu pertama ini gue tinggal di tempatnya abang gue gitu, karena jadi waktu gue ke Adelaide gitu, abang gue ke Indonesia untuk 10 harian gitu kan. Jadi dia ada urusan yang harus di ini, jadi gue tinggal di sini dulu gitu kan. Ini bukan tempat gue, jadi gue nggak bisa pakai tour karena ini rumahnya cowok banget, boring gue tau gak, bosen gue, rumahnya cowok banget gitu kan ya. Gue lebih baik kamar kecil studio tapi berkarakter ketimbang ini karakternya ya udah karakter cowok aja, nggak ada estetiknya bu. Dia ada housemate-nya di sini juga, dia sharing. Jadi yang abang gue bayar itu lebih murah daripada yang gue bayar nanti gitu. Karena dia mah enak, udah punya mobil gitu kan. Sebenarnya gue bisa pakai mobil dia, cuma gue sebenarnya tinggal translate SIM doang gitu kan ya. Cuma masalahnya gue belum ngerti, untuk saat ini gue belum ngerti parkirnya segala macam. Di sini kan nggak bisa kayak di Indonesia aja boy ya, berhenti tengah jalan gitu kan, mau parkir rumah siapa kayak segala macam kayak gitu kan ya. Ya udah bikin hajatan jadi tengah jalan ya kan di Indonesia. Kalau di sini gue salah, misalnya cuma dibilang boleh parkir di sini 15 menit, ya 15 menit, kalau nggak nanti gue kena denda, dan dendanya di sini tuh mahal, dan gue mau nyogoknya gimana ya kan. Nggak bisa dijawab pakai senyum. Itu banyak banget yang nanya itu gue kerjanya gimana, apa kerja di sini. Jadi tapi udah gue bilang ya, gue ngumpulin skill dulu di Indonesia. Jadi dari dulu memang gue sudah tahu kalau gue bakalan keluar negeri, dan paling penting untuk hidup di luar negeri adalah apa? Duit, ya kan. Kenapa orang pada ngincar beasiswa semua? Karena mereka memang nggak sanggup. Karena ya gue juga seperti kayak gue dulu juga nggak punya kemampuannya untuk membayar hidup di negara orang. Dan memang ya kalau misalnya bisa dapat beasiswa ya kenapa enggak kan, rezeki banget dibayarin orang gitu kan, dibayar negara maksudnya gitu kan rezeki banget. Cuma ya gimana, gue udah mencoba itu beberapa kali tapi itu nggak kejadian ke gue, otomatis gue harus pakai cara lain dong. Dan intinya kalau mau bisa afford tinggal di luar negeri adalah duit dulu. Kalau lo udah ketemu cara masukin duitnya, ya cara untuk survive di sini, jadi ya bisa-bisa aja, berarti kan gue bisa afford hidup di sini gitu kan. Dan karena gue kerjaannya mungkin gue tadi udah jawab apa belum sih ini, gue lupa ya. Intinya itu tuh kalau berantakan deh. Nah kalau misalnya gue punya backup skill lain, kayak misalnya nih pekerjaan gue kan udah ada ya, gue web design gitu kan. Kalau misalnya gue mau ngambil nih pekerjaan yang 20 jam yang bisa di Australia ini gitu kan ya bisa-bisa aja. Jadi pilihan hidup gue kan ada aja gitu. Jadi nggak ada salahnya yang namanya kita kerja misalnya kayak banyak tuh kan orang di sini juga kayak waitering gitu kan ya, atau kerja di bagian hospitality, atau kerja di aged care atau gimana. Pokoknya do everything that works for you gitu kan. Dan bagi gue ada sesuatu pilihan yang gue mau suatu goals yang mau gue capai gitu kan, yang strategis untuk gue adalah yang seperti ini. Tapi kalau misalnya ada kenapa-napa, gue bisa backup lain, gue bisa aja apply ke kerja di mana gitu kan. Tapi kalau misalnya gue hanya bergantung pada satu skill, pada kemampuan untuk yaudah nanti gue di sana daftar aja jadi bagian apa gitu, aged care nggak bisa sembarangan sih, harus ada ini sih, harus ada kayak sertifikat segala macam gitu kan ya. Pokoknya di bidang hospitality ya paling banyak ya di hospitality gitu. Jadi kalau misalnya aja gue hanya bergantung pada yaudah nanti gue kerja di sana aja, gue daftar ke restoran segala macam gitu kan ya, berarti pilihan dalam hidup gue itu limited gitu. Nah kalau sekarang kan gue kayak
gue bisa ini, gue bisa ini, gue bisa ini gitu kan ya. Dan kenapa barang-barang bawaan gue itu tuh mahal, gue bayar bagasinya, karena gue bawa peralatan fotografi gue gitu. Jadi mungkin kalau kalian gak tahu juga, I do photography too ya, walaupun gue belum belum pernah nge-charge yang it's not my main income gitu, but I know how to do photography, like product photography, dan cukup sebenarnya kalau untuk kerja gitu. Kemampuan gue, jadi gue bisa graphic design gue bisa, web design gue bisa, fotografi gue bisa gitu kan, dan gue akan menjadi seorang baker gitu. Jadi ya itulah intinya, ya perbanyak aja kemungkinan kita dalam hidup, bukan berarti keteteran kan, ya kan. Ada satu yang pasti gitu, maksudnya ya kalau gue sih kayak gitu orangnya gitu kan, itu beda-beda tiap orang. Nah itulah dia. Terus sebagai freelance, cara membuktikan ke kedutaan kalau lo punya skill unik yang bisa dipakai gimana? Hubungannya sama kedutaan apa? Kan masalahnya gue gue bukan daftar work visa. Kalau gue kan daftarnya student visa gitu. Jadi pekerjaan gue tuh nggak masuk ke yang 20 jam jatah kerja di Australia kan, karena gue kerja freelance gitu ya kan. Terus ini pertanyaannya ada yang di luar tentang Australia sih ya. Jadi kayak gimana cara ngebangun portofolio web design dengan latar belakang pendidikan yang gak sejalan. Nanti deh ya gue bikin khusus itu. Terus pengen tahu disiplin belajarnya di mana, bisa kemampuan sekarang dan kerja from anywhere. Ini sebenarnya udah 37 menit ya gue bikin video ini. Nanti kalian mabok lagi nontonnya gitu kan. Dan ini juga belum banyak yang gue bales ya. Ini makin banyak aja nih. Makasih banget yang udah ini minat buat nonton hidup gue. Kalau misalnya pingin tahu gimana cara belajarnya, yang pasti you have to sacrifice many things. Sacrifice apa yang bisa lo sacrifice? Bisa berarti misalnya nggak nonton Netflix ya kan, atau mungkin lo sacrifice nggak keluar rumah, atau mungkin lo dikucilin temen, atau nggak ada orang yang mengerti lo. I sacrifice a lot of things gitu. Kayak ya nggak dimengerti orang lain gitu kan, dan juga you have to dedicate some time ya untuk belajar gitu kan. Harus tahu kekurangan dan kelebihannya di mana gitu kan. Kalau misalnya lo ngertinya cepet atau lo mengerti sesuatu tuh butuh waktu lebih lama atau enggak gitu kan. Dan ya itu pertama, itu hitung dalam hidup lo apa yang bisa lo sacrifice, dan mulai dari situ sacrifice untuk mendapatkan yang lebih banyak gitu kan, yang lebih baik gitu. Jadi ya mungkin gue sacrifice my social life ya gitu kan, atau mungkin my dating life gitu kan. Gue mungkin nggak pergi main sama teman-teman gitu kan, untuk mempelajari apa yang gue bisa sekarang gitu. Dan gue masih harus sangat banyak belajar gitu kan. Terus tadi pertanyaannya Yanti Jelani, gimana cara membangun portofolio web design dengan latar belakang pendidikan yang nggak sejalan gitu kan. Intinya lo bisa ngebuktiin kalau lo bisa bikin website gitu, website yang menjawab permasalahan dari orang lain. Jadi setiap market itu punya permasalahan masing-masing. Mereka nggak harus lo punya skill yang gimana-gimana. Yang penting skill lo bisa menjawab permasalahan dia. Dan gimana cara membangun web design? Ya otomatis bikin websitenya dong. Ya kan, nggak bisa gue ngomong gue web designer kalau misalnya gue nggak punya website gitu yang gue bikin sendiri. Beda ya web designer sama web developer. Kalau gue sendiri ini gue juga nge-develop websitenya gitu. Ada yang dari Silva Wantini ini. Udah satu deh, gue jawab lagi deh ini. Prinsip hidup kakak apa kalau boleh tahu? Hebat Kak Citra Independent. Makasih. Prinsip hidup gue adalah untuk menghidupi hidup yang mau gue ingat gitu. I want to live the life that I want to remember saat gue udah nggak bisa ngapain-ngapain lagi misalnya gitu kan. Dan gue nggak mau menyesal kalau gue menjalani kehidupan yang orang lain mau gitu, bukan mau gue.
Dan gue percaya bahwa hidup nggak hanya dengan satu cara gitu kan ya. Hanya karena banyak orang melakukan hal seperti ini bukan berarti hidup gue harus seperti ini juga. Dan I'm okay with being non-mainstream. Gue nggak apa-apa dikucilkan, gue nggak apa-apa dianggap aneh, as long as I'm living my life the way I want to be. Dan juga gue udah nemenin fiance gue sekarat, ya kan. Gue udah ngelihat dia meninggal depan mata gue gitu kan. Dari dia gue belajar gitu, bener-bener hidup itu ya in the end lu cuma bisa mengingat hidup lu seperti apa ketika lu bener-bener sekarat gitu. Jadi gue ngelihat hidup dia, bener-bener dia salah satu contoh role model menjalani hidup yang sangat-sangat baik gitu ya. Di hari-hari sekaratnya tuh dia ya I have a good life. Itu dia udah ngejalanin hidup dia tuh keren banget gitu, dan gue juga mau seperti itu gitu kan ya. Dan pastinya ya pingin salah satu dimana gue bisa merasa hidup gue the way I want it to be is ketika gue bisa berguna untuk orang lain gitu. Apa yang gue pernah jalanin atau yang pernah gue lakuin atau yang pernah gue tahu itu bisa berguna untuk orang lain. Makanya juga gue bikin YouTube atau segala macem gitu kan. Dan ternyata banyak yang ngerasa relate segala macem. Ini lama banget ya, 41 udah kayak ngegosip aja gue. Ya udah kalau gitu gue mau, ini hujannya udah selesai, jadi gue harus mulai kerja lagi, cari duit. Ya udah, pertanyaan-pertanyaan selanjutnya mungkin gue bikin di video yang lebih terstruktur aja nanti kapan-kapan. Kalau ini follow aja Instagram gue, linknya ada di description box. Dan see you guys in my next video. Bye!